Tahukah Anda, jumlah tenaga kerja di Indonesia saat ini meningkat hingga 124 juta orang. Dan sebagian besar bekerja di sektor pertanian, yaitu sebesar 31,7 juta orang. Di sektor tersebut, Indonesia dikenal sebagai negara yang mengandalkan pestisida sebagai bahan yang digunakan untuk mencegah tanaman terkena hama. Tercatat dari tahun 1998 hingga tahun 2000, pengguna pestisida oleh petani di Indonesia mencapai hingga 17.977,2 ton. Sebaik-baiknya pestisida yang sangat bermanfaat meningkatkan hasil panen para petani itu, tetaplah memiliki resiko yang terkadang dikesampingkan oleh petani-petani kita. Data dari WHO, pestisida merupakan salah satu bahan kimia yang berbahaya bagi manusia. Bahkan angka kematian karenanya sekitar 2 juta orang per tahun. Dampak bahaya dari bahan kimia ini adalah menyerang kesehatan syaraf, mata, pernafasan, reproduksi, penyebab kanker, dan yang paling sering terpapar adalah bagian kulit. Cipratan dari pestisida dapat menyebabkan reaksi alergi kulit, iritasi kulit, kelainan kuku, juga dapat menyebabkan kulit terbakar jika terkena paparan dalam jangka panjang dan berulang. Gangguan saraf seperti yang ditandai dengan nyeri, kesemutan, kram otot, dan gangguan mata berupa iritasi mata. Faktor bahaya di lingkungan kerja meliputi: yang pertama, bahaya fisik. Contohnya, iklim panas, lingkungan kerja, dan getaran dari traktor. Yang kedua, bahaya kimia. Contohnya, pestisida, pupuk urea, dan oli. Yang ketiga, bahaya biologi. Contohnya, hama, tikus sawah dan ular sawah, keong, bakteri dan mikroba, serta serangga. Yang keempat, bahaya ergonomi. Contohnya, postur kerja yang kurang tepat dan beban yang melebihi kapasitas angkut manual. Yang terakhir, bahaya psikologi. Contohnya, jam kerja yang melebihi batas wajar. Pestisida. Bapak dan Ibu pasti banyak menggunakan bahan kimia ini dalam proses pertanian, yaitu untuk memberantas hama agar tanaman padi aman dari gangguan hama tersebut. Pestisida termasuk ke dalam faktor bahaya kimia yang bersifat toksik atau beracun. Meskipun sangat dibutuhkan, kita harus menggunakannya secara bijaksana dan tepat. Bahaya pestisida ini harus kita kelola agar tidak menimbulkan risiko yang berarti. Masalah kesehatan. Terpapar pestisida hingga menyebabkan keracunan akut sampai kronis. Terkena penyakit akibat kerja seperti dermatitis kontak, ISPA, hingga kanker. Kemudian yang kedua yaitu resistensi hama. Yang ketiga, organisme non-target ikut terbunuh. Lalu yang keempat yaitu pencemaran lingkungan meliputi tanah dan air. Dalam keadaan darurat, jika terjadi keracunan pestisida, maka perlu dilakukan pertolongan darurat. Pertama, tetap tenang. Ambil waktu untuk berpikir, kenali masalah, dan cari penyebabnya. 2. Jika penderita tidak sadar dan benar penyebabnya adalah keracunan pestisida, maka baringkan korban pada posisi badan miring dan tarik kepalanya ke belakang agar saluran pernafasan terbuka. 3. Perlakukan korban sesuai urut kepentingannya. Jaga agar tetap bernafas. Jika korban tidak sengaja menghirup dalam bentuk gas, segera bawa korban ke tempat terbuka. Perhatikan matanya. Apabila terkena pestisida, maka siram dengan air mengalir selama 10 hingga 15 menit. Jika pakaian terkena pestisida, lepas pakaian korban.
Bila keracunan terjadi karena menelan bahan beracun, cari tahu kapan itu terjadi dan berapa banyak racun yang tertelan. Segera hubungi tim medis untuk pertolongan lebih lanjut. Cegah keracunan pestisida dengan langkah-langkah berikut ini. Pertama, saat penyimpanan, jauhkan pestisida dari makanan. 2. Selalu pakai alat pelindung diri dengan benar saat beraktivitas di kebun. 3. Baca level yang terdapat di kemasan pestisida dan pastikan dosisnya sesuai. 4. Jauhkan anak-anak dari tempat pencangkuran dan penyemprotan pestisida. 5. Buang atau kubur bekas pestisida yang kosong di tempat yang jauh dari sumber air. 6. Jangan menyemprot pestisida dengan melawan arah angin. 7. Cucilah tangan dan muka dengan sabun setelah penggunaan pestisida. 8. Bila pakaian terkena pestisida, maka dicuci dengan air dan sabun. Di sini saya mau sharing sedikit mengenai bahaya paparan pestisida terhadap kesehatan manusia. Nah, yang kita bahas pertama adalah agrokimia. Nah, sebenarnya apa sih agrokimia itu? Jadi agrokimia adalah nama umum yang diberikan untuk bahan kimia yang digunakan dalam bidang pertanian. Di sini berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan keamanan tanaman dan hasil panen. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi dari agrokimia, yaitu pertama pestisida. Di sini dia berfungsi untuk menghancurkan hama. Kemudian insektisida, dia berfungsi untuk menghancurkan serangga. Herbisida untuk membunuh gulma dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian fungisida untuk mengendalikan jamur. Kemudian ada algasida untuk mengendalikan gangga. Kemudian rodentesida untuk mencegah penyebaran hewan pengerat. Moluskosida untuk mengendalikan moluska, nematisida untuk mengendalikan nematoda, dan pupuk. Pupuk ini yang berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dari tanaman. Nah, pestisida merupakan golongan bahan kimia yang umum digunakan untuk membasmi hama dan gulma atau tanaman pengganggu. Organisme target pestisida yaitu jamur, serangga, siput, dan hewan pengerat. Nah, di samping manfaatnya, pestisida juga berpotensi meracuni dan membasmi makhluk hidup lainnya, termasuk tanaman dan serangga yang berguna, binatang, serta manusia itu sendiri. Hal ini dikarenakan kebanyakan bahan aktif dalam pestisida ini tidak memiliki efek toksisitas yang spesifik, sehingga mempengaruhi baik organisme target, non-target, manusia, maupun lingkungan dan ekosistem secara keseluruhan. Nah, untuk kasus keracunan sendiri, ini menurut WHO, 1-5 juta kasus keracunan terjadi setiap tahun khususnya pada pekerja petani. Nah, 80%-nya itu terjadi di negara berkembang, dengan kematian sekitar 220.000 jiwa. Di NC Public Health, ini mengatakan bahwa sekitar 385 juta kasus terjadi setiap tahun di seluruh dunia, menyebabkan sekitar 11.000 kematian. Kemudian Global Agriculture ini mengatakan bahwa keracunan pestisida akut yang tidak disengaja di seluruh dunia telah meningkat secara dramatis sejak penilaian global terakhir 30 tahun yang lalu. Dan kita bahas tentang patofisiologi paparan pestisida. Nah, pestisida itu masih tergabung melalui beberapa cara, ada 3, yaitu pertama dari oral, pernafasan, dan absorpsi melalui kulit. Kontaminasi lewat kulit merupakan kontaminasi yang paling sering terjadi, meskipun tidak seluruhnya berakhir dengan keracunan akut, tetapi lebih dari 90% kasus keracunan dunia itu disebabkan oleh kontaminasi lewat kulit. Faktor risiko kontaminasi lewat kulit ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu salah satunya ada daya toksisitas dermal, konsentrasi, formulasi, bagian kulit yang terpapar, kemudian kondisi fisik individu yang terpapar. Kemudian pekerjaan yang menimbulkan risiko kontaminasi lewat kulit umumnya itu orang-orang atau petani yang
melakukan penyemprotan, pencampuran pestisida, dan proses pencucian alat-alat kontak pestisida. Kemudian yang kedua adalah keracunan pestisida karena partikel pestisida terisap lewat hidung, merupakan yang terbanyak kedua setelah kontaminasi kulit. Nah, gas dan partikel dengan ukuran kurang dari 10 mikron biasanya dari kabut asap, kemudian dari foggy, ini dapat masuk ke dalam paru-paru. Tetapi jika partikel tersebut ukurannya lebih dari 50 mikron, ini tidak mencapai paru-paru, tetapi hanya akan menempel di selaput lendir hidung atau di kerongkongan. Bahaya menghirup pestisida lewat saluran pernafasan juga dipengaruhi oleh ada 50 pestisida yang terhirup, kemudian ukuran partikel, bentuk fisik pestisida, dan lamanya paparan. Nah, pekerjaan yang menyebabkan terjadinya kontaminasi lewat saluran pernapasan umumnya pekerjaan yang terkait dengan penyemprotan lahan pertanian atau juga pongking. Kemudian cara yang ketiga yang jarang sekali terjadi itu lewat oral atau intake. Nah, di sini peristiwa keracunan lewat mulut sebenarnya tidak sering terjadi dibandingkan kontaminasi kulit dan kontaminasi lewat hidung. Nah, di sini contoh oral intake misalnya saat makan, minum, merokok, dan ketika bekerja dengan pestisida, kemudian meniup nozzle yang tersumber dengan mulut, makan dan minuman terkontaminasi pestisida, dan hal yang agak sering terjadi itu adalah tidak sengaja meminum cairan pestisida karena tidak hati-hati dalam pemindahan dua pestisida. Kemudian mekanisme kerja. Di sini ketika pestisida itu masuk ke dalam tubuh kita, dia akan mempengaruhi kerja enzim dan hormon. Kemudian bisa juga dia merusak jaringan. Nah, ketika bahan racun yang masuk ke dalam tubuh itu akan dapat menonaktifkan aktivator sehingga enzim atau hormon tidak dapat bekerja. Kemudian pestisida ini tergolong sebagai endocrine disrupting chemical, yaitu bahan kimia dapat mengganggu sintesis, sekresi, transport metabolisme, pengikatan, dan eliminasi hormon-hormon. Kemudian dia akan merusak jaringan. Di sini masuknya pestisida ini menginduksi produksi serotonin dan histamin. Hormon ini memicu reaksi alergi dan dapat menimbulkan senyawa baru yang lebih toksik. Kemudian kita akan belajar tentang keracunan akut dan kronis. Nah, ketika para petani ini terpapar dari pestisida, nah ada efek kronisnya atau jangka panjangnya, yaitu pada otak ini akan terdapat masalah pada ingatan, sulit konsentrasi, perubahan kepribadian, kelumpuhan, bahkan kehilangan kesadaran atau koma. Kemudian pada efek di paru-paru itu manifestasinya yaitu adalah batuk yang tidak kunjung sembuh atau merasa sesak di dada. Nah, ini merupakan manifestasi gejala penyakit bronkitis, asma, atau penyakit paru-paru lainnya. Kemudian, lambung dan usus juga terpapar pestisida akan menunjukkan respon rasa panas, mual, muntah. Bahkan respon fatal yang dapat terjadi yaitu perforasi, perdarahan, dan korosi dari lambung ataupun usus. Nah, kemudian keracunan kronis lainnya yaitu senyawa racun ini dibuang menjadi senyawa lain yang sifatnya tidak lagi beracun terhadap tubuh oleh organ hepa. Nah, tetapi jika paparannya terlalu sering-sering atau selama bertahun-tahun, hepa ini akan menjadi tidak sehat lagi. Dan kemudian akan menyebabkan penyakit hepatitis, sirosis, bahkan kanker hepa. Kemudian, individu yang terpapar pestisida ini mempunyai kemungkinan lebih besar untuk mengidap penyakit kanker yang lebih banyak. Yang paling banyak terjadi yaitu kanker darah, leukemia, limfoma non-Hodgkin, dan kanker otak. Kemudian beberapa jenis pestisida ini dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh. Nah, ini berarti tubuh akan mudah sekali terkena infeksi. Nah, keracunan akut, dan di sini keracunan akut terjadi apabila efek keracunan pestisida langsung pada saat dilakukan aplikasi atau ketika setelah aplikasi pestisida. Nah, di sini ada dua reaksi dari keracunan akut, yaitu efek akut lokal dan efek sistemik. Di mana efek akut lokal ini hanya terkena kontak langsung dengan pestisida.
Biasanya efek yang terjadi adalah iritasi mata, hidung, tenggorokan, dan kulit. Sedangkan efek sistemik ini jika pestisida masuk ke dalam tubuh manusia dan mengganggu sistem tubuh. Nah, biasanya yang terjadi adalah bergeraknya saraf-saraf otot secara tidak sadar, kemudian pengeluaran air mata, kemudian pengeluaran air lidah secara berlebihan, kemudian pernapasan menjadi lemah atau lebih cepat. Nah, mari kita diagnosisnya.